Terkait pertemuan dengan saya, ini pertemuan ketiga yang diamanahkan ke saya adalah sistem penjaminan kesehatan di Indonesia. Mungkin kalau kita bicara tentang sistem penjaminan kesehatan, itu tidak jauh kaitannya sama asuransi. Asuransi atau pertanggung ini, definisi secara luasnya, asuransi atau pertanggungan didefinisikan sebagai perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada yang tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada yang tertanggung. Terkait bingung karena kerugian kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Ini terkait definisi panjang terkait asuransi. Nah, yang akan saya bahas di pertemuan kali ini adalah asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan secara sosial, ada yang konvensional, ada yang secara sosial. Karena asuransi itu ada banyak, ada asuransi kesehatan, ada asuransi jiwa, kemudian ada asuransi eh, kayak kayak asuransi kendaraan seperti itu, asuransi benda atau properti, itu juga ada. Kemudian ini asuransi berasal dari bahasa Inggris di mana insurance dengan akar kata insure yang artinya untuk memastikan. Asuransi kesehatan berarti memastikan seseorang yang menderita sakit akan mendapatkan pelayanan yang dibutuhkannya tanpa harus mempertimbangkan keadaan ekonominya. Asuransi merupakan jawaban atas sifat ketidakpastian dari kejadian sakit dan kebutuhan pelayanan kesehatan. Yang namanya asuransi itu nanti ada tiga pihak. Ada sebagai asuradur, ini merupakan pihak yang menjamin atau menanggung biaya pengobatan atau perawatannya, atau pihak pemberi asuransi. Nah, asuradur ini bagi teman-teman mungkin bisa mengenal kayak BPJS, kemudian kalau asuransi konvensional ada Allianz, ada Prudensial, itu asuradur. Asuransi kesehatan dapat mengurangi risiko masyarakat menanggung biaya kesehatan dari kantong sendiri. Ya, ini sudah kita bahas. Dalam jumlah yang sulit diprediksi dan kadang-kadang memerlukan biaya yang sangat besar. Karena itu diperlukan suatu jaminan dalam bentuk asuransi kesehatan dengan peserta membayar premi atau iuran dengan besaran yang telah ditetapkan. Nah, kalau kalian kayak asuransi BPJS kayak gitu, kan tergantung kelasnya. Ada yang kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau kalian ikut asuransi konvensional yang lain, itu preminya ada yang 500.000 per bulan, tergantung dari pihak asuransi yang mana kalian ikuti. Asuransi kesehatan dapat dibedakan menjadi asuransi kesehatan komersial dan asuransi kesehatan sosial. Apa sih bedanya asuransi kesehatan komersial dan sosial? Dapat terlihat dari sini. Asuransi kesehatan komersial ini mungkin teman-teman tahu yang kayak di luar ada Squeeze, kemudian ada kayak Prudential, kemudian ada Manulife seperti itu. Itu asuransi kesehatan yang komersial, di mana kepesertaannya bersifat sukarela. Sukarela ini maksudnya boleh memilih ikut atau untuk tidak ikut. Tapi kalau untuk asuransi kesehatan sosial, yang mana teman-teman tahu di Indonesia itu menerapkan asuransi kesehatan sosialnya adalah BPJS. Nah, tipe kepesertaannya adalah wajib. Seluruh penduduk Indonesia yang memiliki nomor izin kependudukan atau yang memiliki NIK atau yang memiliki KTP wajib mendaftarkan di BPJS. Jadi itu asuransi kesehatan sosial. Apakah boleh, Pak, kita pakai dua asuransi? Ada asuransi BPJS, ada asuransi konvensional yang komersial yang lain. Tentu saja boleh. Banyak
keuntungannya kalau kita punya 2, bahkan ada yang 3, 4, sampai 5 asuransi. Minimal kalian wajib memiliki satu asuransi, yaitu asuransi BPJS ini. Tapi kalau kalian atau teman-teman mau mendaftar di asuransi yang lain, juga sangat diperbolehkan. Nah, terkait premi atau terkait uang iuran, biasanya kalau untuk asuransi kesehatan komersial umumnya lebih mahal dibanding yang BPJS. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi ada kayak Prudensial atau Manulife, itu bukan saya iklan di sini, tapi itu rata-rata untuk premi per bulannya adalah sekitar 500 ribuan. Tapi kalau asuransi kesehatan sosial seperti BPJS berdasarkan kelasnya. Ada yang kelas 1, kelas 2, kelas 3. Yang paling mahal iurannya adalah teman-teman di kelas 1. Kemudian terkait per jenis keuntungan, kalau asuransi kesehatan komersial itu untungannya profit. Jadi akan mencari profit, akan mencari keuntungan kayak gitu. Tapi kalau asuransi kesehatan sosial, karena ini bersifat sosial, tidak ada yang mencari keuntungan atau non profit. Terkait manfaat, kalau asuransi kesehatan komersial sesuai dengan premi yang dibayarkan. Misalkan nanti kalau asuransi kesehatan yang komersial itu tergantung polis yang diterima. Kalau misalkan ada yang polisnya premium, ada yang polisnya silver, ada yang gold, itu beda-beda. Misalkan kalau yang silver seperti itu untuk ruang perawatannya hanya di cover sekitar 1 juta per malam. Tapi kalau yang gold atau yang diamond seperti itu mungkin ruang kelas perawatannya bisa sampai 2 juta per malam atau bahkan 3 juta. Tergantung dari iuran atau premi yang dibayarkan. Dan itu pun nanti manfaat atau fasilitas yang pun dibayarkan akan berbeda-beda. Tapi kalau asuransi kesehatan sosial ini manfaatnya bersifat komprehensif. Jadi kayak sesuai dengan kelas-kelasnya seperti itu. Mungkin kelas 1 manfaatnya yang didapat adalah seperti ini, kelas 2 seperti ini, kelas 3 seperti ini. Nah, ini adalah contoh beberapa asuransi kesehatan konvensional atau swasta yang ada di Indonesia. Jadi ada banyak sekali dari segi asuransi. Tapi kalau asuransi sosial tadi, sini asuransi kesehatan sosial yang diterapkan di Indonesia saat ini adalah melalui sistem atau badan BPJS. Sistemnya nanti namanya adalah JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, kalau di sini akan saya coba jelaskan terkait mekanisme terjadinya kontrak asuransi kesehatan. Pada kalau di sini asuransi kesehatan komersial, kalau yang ini asuransi kesehatan sosial. Bu, saya berisik. Oke. Di sini asuransi kesehatan komersial seperti Prudential, Manulife seperti itu. Jadi di sini insure, maksudnya di sini adalah kita konsumen. Konsumen itu mempunyai resiko kesehatan masing-masing. Nah, kemudian karena kita punya resiko terhadap kesehatan kita masing-masing, kita akan menawarkan pertanggungan resiko tersebut kepada insurer. Insurer ini maksudnya pihak asuransinya. Jadi nanti pihak asuransinya akan melakukan yang namanya seleksi rasio. Rasio kita ini sehat atau enggak, di umur berapa kita baru daftar. Nah, kemudian dari pihak insurer akan menawarkan premi atau polis mana nih yang cocok terhadap konsumen tersebut, terhadap insurednya. Kemudian sudah ditawarkan polis, tentu saja tiap-tiap polis ini akan berbeda tingkatan pembayarannya. Apabila insurernya minat, itu akan langsung menyusun polis. Tapi kalau insurernya tidak minat, itu akan dikembalikan ke penawarannya seperti ini, kemudian akan dilakukan seleksi untuk meninjau kembali terkait resiko-resiko kesehatan yang tadi. Jadi, mengapa di sini agak bingung ya? Di sini ada tidak, ada ya. Karena ini kadang dari namanya pihak asuransi biasanya mereka mau untung tuh. Mereka akan menawarkan asuransi yang paling besar, padahal untuk saat itu kondisinya belum sesuai dengan kondisi kita. Biasanya kalau yang besar-besar seperti itu, biaya premi atau iurannya pun juga akan semakin mahal.
Makanya di sini ada pilihan ya atau tidak. Kalau tidak, kita tawarkan lagi ke insurernya. Mau pilih yang mana nih, biar bisa dilakukan peninjauan ulang risiko. Tapi, lain halnya kalau teman-teman menggunakan asuransi kesehatan sosial, atau yang kita tahu menggunakan sistem BPJS saat ini, yaitu dengan adanya sistem JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, yang mana insured atau kita punya resiko kesehatan, kemudian dari kita wajib mendaftarkan diri kepada negara atau pihak insurer. Kemudian insurer akan melakukan seleksi, ratingnya seperti apa. Kemudian dari pihak BPJS akan menentukan, oh ternyata Anda cocok di kelas 1, oh ternyata kamu cocok di kelas 2, oh si C cocok di kelas 3. Kemudian terkait minatnya, terkait polis yang diwayarkan juga akan mengikuti regulasi jaminan kesehatan nasional berdasarkan undang-undang dan peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut terkait asuransi kesehatan sosial. Asuransi kesehatan sosial merupakan bagian dari perlindungan sosial yang bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap risiko-risiko biaya layanan kesehatan yang mahal, sehingga setiap orang dapat menggunakan haknya untuk dapat akses terhadap pelayanan kesehatan. Dalam pelaksanaan asuransi kesehatan sosial di Indonesia harus menerapkan yang namanya sistem good governance sebagai basis pelaksanaannya dan sistem managed care sebagai upaya untuk penjagaan mutu. Nah, ini akan saya coba sedikit ceritakan awal mula asuransi kesehatan yang ada di Indonesia. Yang akan saya bahas adalah terkait BPJS. Pada awalnya, perkembangan asuransi kesehatan dimulai dengan asuransi sosial, yaitu asuransi kesehatan pegawai negeri, ASKES. Jadi, zaman dulu itu semua orang di Indonesia belum tercover yang namanya sistem jaminan sosial. Yang tercover zaman dulu hanya teman-teman yang orang tuanya itu pekerja pegawai negeri sipil melalui sistem ASKES. Di sini dikelola oleh PT ASKES yang diikuti oleh Asuransi Sosial Kecelakaan Kerja, JAM Sostek, Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dikelola oleh PT JAM Sostek. Dan dilanjutkan dengan asuransi kesehatan sosial kesehatan bagi swasta. Jadi zaman dulu semua orang itu belum wajib untuk mengikut asuransi kesehatan nasional. Nah, kalau sekarang dari sistem BPJS mewajibkan seluruh penduduk Indonesia wajib mengikuti yang namanya asuransi kesehatan sosial. Dan Indonesia, sistem pemerintahan kita menyediakan yang namanya BPJS. Baik bayi yang masih ada dalam kandungan pun itu sudah punya BPJS-nya sendiri. Jadi dengan adanya sistem BPJS saat ini, alhamdulillahnya kita semua warga Indonesia tercover memiliki asuransi kesehatan sosial. Karena peraturan perundang-undangan yang memperbolehkan tidak ikut bagi peserta swasta, asuransi kesehatan sosial bagi swasta tidak berkembang sampai adanya sistem jaminan sosial nasional. Jadi karena dulu tuh hanya diwajibkan bagi orang yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, yang swasta itu tidak wajib, makanya banyak yang swasta tidak membayar asuransi. Jadi dia mau enaknya saja seperti itu. Sekarang dari pemerintah Indonesia mewajibkan untuk semuanya mengikuti asuransi melalui sistem jaminan sosial nasional sebagai landasan menuju asuransi kesehatan nasional yang diselenggarakan secara konsekuen di Indonesia. Kemudian programnya disebut dengan Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Jadi, BPJS itu badan penyelenggaranya. Kemudian programnya disebut dengan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Nah, sekarang ASKES itu berubah menjadi JKN. Ini wajib bagi seluruh warga negara Indonesia yang diselenggarakan oleh sistem BPJS Kesehatan. Nah, dulu
Jam sostek sekarang berubah namanya menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Jadi sekarang teman-teman tolong ingat BPJS itu ada dua. Ada BPJS Kesehatan dan yang kedua adalah BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini akan saya bahas mulai dari BPJS-nya. BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, merupakan badan hukum yang dibentuk dengan dasar undang-undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Dalam pelaksanaan sistem JKN di Indonesia, dibentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS. BPJS Kesehatan yang bertanggung jawab untuk memastikan berjalannya jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kan tadi itu ada saya bilang ya, ada BPJS Kesehatan, ada BPJS Ketenagakerjaan. Setiap satu individu, misalkan ini contoh saya sendiri, saya itu punya yang namanya BPJS Kesehatan yang di-cover oleh pemerintah pusat karena saya tergabung menjadi PNS seperti itu. Kemudian saya juga ada mempunyai BPJS Ketenagakerjaan karena di luar ini saya juga punya pekerjaan di tempat yang lain, di mana pekerjaan di tempat lain itu mendaftarkan saya untuk ikut dalam BPJS Ketenagakerjaan. Jadi, untuk satu orang sangat memungkinkan untuk memiliki BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Berlakunya jaminan kesehatan secara nasional adalah akses untuk mengamankan masyarakat agar mendapatkan pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dengan biaya yang terjangkau. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman semua? Nindya, jelas? Jelas, Pak. Alhamdulillah. Elizabeth, saya memperhatikan ya kalau ada yang teman-teman kemana-mana gitu pikirannya, coba tolong fokus dulu. Akan kita lanjutkan penjelasannya, ini terkait kepesertaan BPJS Kesehatan. Kepesertaan BPJS Kesehatan itu ada dua, ada yang PBI dan ada non-PBI. Jadi peserta BPJS itu cuma ada dua golongannya. PBI itu apa? Penerima bantuan iuran. Jadi dia iurannya itu akan dibayarkan oleh pemerintah. Wah, enak dong kalau kayak gitu. Emang enak. Ya karena memang kebutuhannya tidak cukup untuk membayar iuran BPJS. Karena kenapa dia dibayarkan oleh pemerintah? Karena yang pertama, golongan-golongan mohon maaf, fakir miskin dan orang tidak mampu. Jadi orang-orang tidak mampu, orang-orang miskin itu kesehatannya insya Allah akan ditanggung oleh negara. Bagaimana nih caranya agar negara itu tahu bahwa oh ternyata ada orang miskin di sana, oh ada orang yang tidak mampu di sana, orang tersebut mendaftarkan ke RT-nya. Nanti dari pihak RT atau pihak aparat desa akan mendaftarkan bahwa oh di sini ada yang mencatat oh bahwa masyarakat saya ada yang tidak mampu nih di RT segini, ada yang kurang mampu nih di jalan segini. Nanti hal itu akan didaftarkan ke sistem BPJS. Nah, itu masuk ke peserta PBI, penerima bantuan iuran. Terus yang kedua adalah peserta non-PBI, peserta yang non penerima bantuan iuran. Ada banyak kategorinya. Yang pertama, pekerja penerima upah dan anggota keluarganya. Contohnya ada PNS, kemudian ada anggota TNI, anggota Polri, kemudian ada pejabat negara, ada pegawai pemerintah non pegawai negeri, ada yang kayak pegawai honor seperti itu. Itu juga masuk ke dalam pekerja penerima upah. Kemudian kategori selanjutnya adalah pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya. Maksudnya gimana ini, Pak? Pekerja bukan penerima upah. Pekerja bukan penerima upah. Berarti orang tersebut berwira swasta. Mungkin dia bisnis lele, mungkin aja dia bisnis apotik, mungkin aja dia bisnis mebel. Jadi dia bukan penerima upah dari orang lain, mau dari pemerintah atau dari yang lain. Jadi dia
eh, masuk dalam masuknya investor PBI. Oke, maaf akan saya lanjutkan. Nah, ini terkait pendaftaran peserta BPJS. Bagaimana caranya agar kita bisa mendaftar untuk menjadi BPJS? Yang pertama, bukan yang pertama ini, pemerintah mendaftarkan penerima bantuan iuran JKN sebagai peserta BPJS Kesehatan. Misalkan tadi kita tergolong, yang mohon maaf nih, tergolong yang penerima bantuan iuran. Artinya kita tergolong orang yang fakir miskin dan orang yang tidak mampu. Yang mendaftarkan peserta ini adalah pemerintah itu sendiri. Seperti yang tadi kita jelaskan, dia mendapatkan surat keterangan dari pihak RT dan pihak aparat desa. Kemudian bagaimana yang terkait serta non PBI? Pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya atau pekerjanya dapat mendaftarkan diri sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan. Pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya. Oke. Misalkan saat ini saya sedang bekerja di Unmul. Nah, karena saya masuk ke penerima peserta yang non PBI, artinya yang mendaftarkan BPJS saya adalah pihak Unmul. Seperti itu. Kemudian bagaimana jika pihak Unmul tidak mendaftarkan saya? Maka saya dapat daftarkan diri saya sendiri kepada BPJS Kesehatan. Kemudian apabila terkait bukan pekerja dan peserta lainnya, wajib mendaftarkan diri dan keluarganya sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan. Jadi saat sebentar ya. Besar yang ini, ada nggak yang kecil? Tidak ada. Tapi tidak cukup di sini. Nah, jadi saat pendaftaran peserta BPJS itu tidak boleh hanya satu orang untuk mendaftarkan. Karena saat kalian mendaftar BPJS itu mengikuti kartu keluarga. Jadi misalkan saya, kartu keluarganya isinya ada istri saya, ada anak saya. Jadi saat saya mendaftar, itu saya juga harus mendaftarkan anak saya, dan saya juga harus mendaftarkan istri saya seperti itu. Itu terkait pendaftaran peserta BPJS. Kemudian, bagaimana terkait pembiayaannya? Pembiayaan BPJS Kesehatan. Seperti tadi sudah dibilang, peserta PBI itu semuanya dibayar oleh pemerintah atau ditanggung oleh pemerintah. Kemudian kalau peserta pekerja penerima upah dibayar oleh pemberi kerja. Jadi misalkan tadi saya bekerja di Unmul ya, yang mendaftarkan saya adalah pihak Unmul. Iurannya itu akan saya dibayar oleh Unmul, tapi berdasarkan potongan gaji saya. Jadi gaji saya juga aku dipotong, kemudian kurang lebih saya lupa persentasenya berapa. Tapi saat pembayaran iuran itu nanti ada persentase yang dibayarkan oleh potongan gaji saya. Kemudian dari pihak pemberi kerja juga akan ikut membayar. Jadi anggap aja 20 sampai 80% seperti itu. Kemudian terkait peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja, iuran dibayar oleh peserta yang bersangkutan. Kamu harus reduce satu ini. Buat sih. Nggak bisa lewat. Oh, gampang aja kalau aku lewat. Aman aja. Mau dibantu miringin gitu kalau. Iya, nanti aja aku miringin.
Oke, yang kedua, ini lanjut ke hak dan kewajiban peserta. Kita akan berbicara apa sih hak dan kewajiban peserta BPJS seperti itu. Haknya adalah setiap peserta yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan berhak mendapatkan identitas peserta. Jadi, kalian nanti kalau terdaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan itu berhak mendapatkan kartu identitas. Kemudian yang kedua hak kalian adalah mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jadi selain mendapatkan kartu tanda pengenal, kalian juga berhak mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan. Kemudian, selain bicara tentang hak, adalah terkait bicara tentang kewajiban. Kewajiban apa yang harus dilakukan agar kita bisa memperoleh hak tersebut. Kewajiban dari setiap peserta BPJS yang pertama adalah membayar iuran atau premi. Kemudian yang kewajiban kedua, melaporkan data kepesertaannya kepada BPJS Kesehatan dengan menunjukkan identitas peserta pada saat pindah domisili atau pindah kerja. Nah, jadi seperti ini ya. BPJS itu diterapkan di Indonesia. Sistemnya pun akan berlaku di seluruh Indonesia. Bagaimana caranya misalkan BPJS Kalimantan Timur, saya Samarinda, mau saya terapkan di BPJS Makassar. Artinya saya harus pindah tempat vaskes kesehatan tingkat pertama saya. Jadi saya akan melapor ke kantor BPJS untuk pindah alamat dari Samarinda ke Makassar. Jadi seperti itu. Jadi saya harus melaporkan diri untuk kepindahan peserta. Kemudian terkait masa berlaku kepesertaan itu selama orang tersebut membayar iuran. Status kepesertaan akan hilang bila peserta tidak membayar iuran atau dia meninggal dunia. Jadi, saat ada keluarga kalian yang meninggal dunia, itu harus dilaporkan. Karena kenapa? Karena kalau kalian tidak melaporkan, iurannya akan terus terbayarkan. Padahal orangnya sudah meninggal dunia. Jadi jatuhnya kayak kalian rugi seperti itu. Makanya kalau ada keluarga atau anggota keluarga kalian yang meninggal dunia, harus dilaporkan ke kantor BPJS-nya agar tidak perlu lagi membayar iuran. Kemudian di dalam sistem BPJS itu ada yang namanya sistem rujukan. Jadi di mana sistem rujukan itu sistem penyelenggaraan pelayanan yang melaksanakan pelimpahan tanggung jawab timbal balik terhadap suatu kasus penyakit atau masalah secara vertikal, dalam kurung unit yang lebih mampu menangani, atau secara horizontal antara unit-unit yang setingkat kemampuannya. Jika pelayanan kesehatan primer tidak dapat melakukan tindakan medis tingkat primer, maka akan menyerahkan tanggung jawabnya ke pelayanan medis tingkat sekunder atau pelayanan medis tingkat tersier. Contohnya seperti ini. Misalkan teman-teman menderita sakit gigi seperti itu. Tentu saja kalau teman-teman sakit gigi seperti itu, bagi orang yang anggota BPJS bisa langsung ke puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama atau primer. Teman-teman ke puskesmas. Ternyata di puskesmas sudah diberikan obat. Pas sudah diberikan obat, ternyata obat tersebut, mohon maaf nih, nggak mempan terhadap nyeri gigi yang kalian derita. Dari situ, dokter giginya akan mencoba merujuk kalian ke tempat yang baik lagi, yang mana ada pemeriksaan lanjutan terkait gigi seperti itu. Jadi dari fasilitas kesehatan tingkat primer akan coba dirujukan ke mungkin akan ke rumah sakit, akan rumah sakit tipe B atau rumah sakit tipe A, tergantung dari fasilitas yang dimiliki dan tergantung dari pelayanan yang dimiliki. Nah, ini yang terkait yang dirujuk ya. Yang dirujuk adalah masalah kesehatan. Masalah kesehatan terbagi dua, ada masalah medis dan masalah kesehatan masyarakat.
Kalau masalah medis itu seperti rujukan medis, mulai dari pasiennya, kemudian tingkat pengetahuan pasien, kemudian terkait bahan-bahan pemeriksaannya. Kayak tadi, misalkan ternyata kasus sakit gigi kalian tidak tertangani di puskesmas, akan dilakukan rujukan, ini maksudnya jatuhnya ke rujukan medis. Karena kita perlu dokter untuk kontrol lebih jauh terkait sakit gigi kalian. Bagaimana Pak yang terkait masalah kesehatan masyarakat, terkait rujukan kesehatan, kemudian teknologi sarana operasional? Ini bisa saja misalkan kayak rujukan kesehatan kalau terkait sarana dan operasional, misalkan di rumah sakit kalian membutuhkan pemeriksaan untuk ronsen gigi seperti itu. Sedangkan di rumah sakit ini tidak punya, padahal kalian sudah dirujuk ke rumah sakit itu. Nah, kalau kalian dirujuk lagi ke tempat lain, itu bisa, di mana rumah sakit tersebut memiliki alat untuk ronsen, alat untuk memeriksa gigi kalian. Itu masuk ke dalam rujukan yang masuknya ke operasional atau saran. Nah, ini tadi seperti yang saya bilang adalah tingkat rujukan, mulai dari primer, sekunder, hingga tersier. Primer itu biasanya tingkat pertama. Pelayanan masyarakat yang sakit ringan dan bukan hanya sakit, bisa juga bagi orang-orang yang sehat untuk dilakukan upaya promosi kesehatan. Contohnya di sini pelayanan kesehatan dasar atau pelayanan kesehatan primer. Contohnya puskesmas, puskesmas pembantu, pustu, puskel, puskesmas keliling, klinik, dan tempat dokter praktik. Ini masuk ke dalam pelayanan kesehatan tingkat pertama. Kemudian, masuk ke pelayanan kesehatan tingkat kedua. Diperlukan untuk masyarakat yang membutuhkan rawat inap yang tidak bisa didapatkan atau ditangani di pelayanan kesehatan primer atau di puskesmas, di tempat klinik seperti itu. Contohnya apa? Pelayanan kesehatan tingkat kedua, contohnya rumah sakit tipe C yang ada di kabupaten dan memerlukan tenaga spesialis. Nah, di sini lanjut ke pelayanan kesehatan tingkat ketiga. Ini pelayanan tingkat terakhir lah, tingkat tersier. Pasien yang tidak dapat ditangani oleh pelayanan kesehatan sekunder. Pelayanannya sudah kompleks dan memerlukan tenaga subspesialis. Contohnya rumah sakit tipe A dan B provinsi. Kalau di Samarinda ini sendiri, contoh rumah sakit tipe A itu rumah sakit Abdul Wahab Saran itu masuk ke dalam rumah sakit tipe A. Masuk ke dalam Vaskes kesehatan tingkat lanjutan, masuk dalam pelayanan kesehatan tingkat ketiga, atau rujukan terakhir yang ada di kota Kalimantan Timur, seperti itu. Karena dia mainnya sudah provinsi, bukan kabupaten atau kota-kota kecil seperti puskesmas tadi, seperti itu. Nah, ini terkait undang-undang yang mengatur tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Teman-teman, kalau ada bingung, misalkan sungkan untuk bertanya ke saya, bisa coba dibaca ini. Sekarang sudah banyak beredar terkait penjelasan BPJS seperti apa. Kemudian dari isu yang terbarukan seperti ini, dari Presiden saat ini Pak Jokowi itu sudah mulai menghapuskan yang namanya kelas-kelas seperti itu. Jadi nanti kalau tidak salah di akhir Juni, nanti itu akan sudah mulai dihapuskan. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu tidak ada lagi. Cuman saya masih belum tahu nih, dari yang sudah dihapuskan seperti itu akan diganti seperti apa, saya masih belum tahu. Makanya belum saya bisa jelaskan sampai ke tahap itu. Nah, itu tadi terkait dengan pelayanan BPJS, terkait dengan jaminan kesehatan nasional, terkait dengan asuransi. Sampai situ ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Boleh, boleh, silakan. Siapa namanya, Dek? Akan saya catat. Izinkan perkenalkan, Pak. Nama saya Ahmad Nabil Muhaimin dari kelas B umum. Izin bertanya, Kak.
Kan dulu Pak, saya itu, punya nih, yang namanya kartu Askes karena kedua orang saya itu, PNS kan Pak. Jadi, saya tahu nih kartu Askes saya tuh, masih sampai sekarang saya masih simpan gitu Pak. Tapi Pak, kalau untuk kartu Askes yang sekarang itu apakah masih bisa, untuk misalnya diperbaharui atau bagaimana gitu Pak, untuk mengubah ke seperti yang sekarang itu? Ke BPJS itu tadi, kemudian apakah untuk yang dari Askes itu tadi, pelayanannya berbeda dengan apa yang ada orang yang layanin ke pemilik BPJS biasa, Pak? Oke, sebenarnya dulu karena yang saya akan coba ceritakan ya, sistem pelayanan BPJS dari Askes itu seperti apa hingga yang sekarang seperti apa. Dulu, kalau yang punya Askes itu karena yang punya adalah teman-teman yang pegawai negeri sipil atau orang tuanya pegawai negeri sipil, otomatis anaknya pun akan ikut tertanggung. Jadi, orang yang punya kartu Askes itu sekarang itu bisa dianggap sebagai kartu sakti seperti itu. Karena dulu sistem pembayarannya semua yang dikeluarkan oleh rumah sakit terkait pembiayaan dia tidak ada yang namanya cover-coveran dulu. Semua yang dibayarkan untuk kasus tertentu itu akan dibayarkan. Jadi, dulu saat orang-orang yang punya kartu Askes itu akan mendapatkan seluruh pelayanan full. Makanya dulu orang-orang senang Askes, terus banyak orang yang kayak sulit gitu nah untuk berpindah dari Askes ke BPJS. Sebenarnya sekarang tidak ada lagi yang namanya kartu Askes. Dan bagi teman-teman yang masih memiliki Askes itu berpindah ke yang namanya BPJS Kesehatan. Nah, contohnya kalau saya kan dulu juga tergabung dalam kartu Askes. Nah, sekarang karena dikonversi ke BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatannya orang tua saya dulu itu masuk ke dalam kelas 1. Biasanya untuk teman-teman PNS seperti itu masuk ke dalam kelas 1 seperti itu. Dan fasilitas kelas 1 tentu saja berbeda dengan fasilitas kelas 2 dan kelas 3. Bisa teman-teman lihat sekarang, kalau kelas 3 itu terkait ruang perawatannya, kemudian pasti akan berbeda dengan BPJS yang kelas 1 dan kelas 2. Askes sekarang kalau untuk ditanya masih berlaku atau enggak, jelas tidak berlaku. Karena sekarang sudah dipindahkan sistemnya menjadi sistem BPJS Kesehatan. Jadi yang dulunya Askes, sekarang berubah menjadi BPJS Kesehatan. Tadi Ahmad Nabil kan masuk ke dalam Askes ya. Nah, Ahmad Nabil sudah teralihkan ke BPJS Kesehatan. Nanti bisa dilihat tuh, Nabil punya nick seperti itu, nanti bisa dicek. Biasanya Nabil akan ikut kelasnya sesuai dengan kelas orang tua Nabil. Misalkan orang tua Ahmad Nabil tadi di kelas 1, Nabil pun akan ikut masuk ke dalam fasilitas yang kelas 1. Dan terkait pembayarannya, itu nanti akan ada 20-80% mungkin dari pihak tempat ayah Nabil bekerja seperti itu. Apa gimana? Apakah Baik, cukup Pak, paham. jelas? Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang lainnya silahkan. Bu, mau tanya surat tugas itu udah masuk kan Mbak? Terus saya masih di laptop, saya juga Mbak. Halo. Perkenalkan, nama saya Nur Hadriani Salsabila dari kelas B. Siapa namanya? Izin bertanya Pak, kan tadi Nur. BPJS itu ada iuran Nur Hadriani Salsabila. Oke. Terus? Nur Hadriani. Iya. Oke, sudah. Jadi tadi kan Pak, BPJS itu ada iuran per bulannya. Formnya Bu udah diisi kan? Belum. Lanjutkan. Jadi kalau misalkan bulan lalu lupa membayar Pak, jadi bulan depannya itu kayak mana? Misalkan atau ke apa sistem kayak utang atau gimana Pak? Oke. Misalkan bulan lalu lupa membayar, misalkan masuk ke dalam kelas 1 yang dulu iurannya sekitar 180 ribuan mungkin ya. Ini sudah di bulan Mei. Ternyata bulan April kalian belum bayar. Otomatis tagihan di bulan Mei itu juga akan double. Jadi bulan April
tagihan misalkan bulan April 160, di bulan Mei 160 berarti sekitar 320.000 yang harus dibayarkan di bulan Mei seperti itu. Jadi ada juga yang namanya sistem denda. Tapi dulu kan saya sempat juga kasusnya seperti itu. Saya lupa nih bayarin BPJS istri sama anak saya. Dan ternyata saya sempat nggak bayar sekitar, ya itu terlambat 1 bulan seperti itu. Dan ternyata memang belum ada denda. Saya hanya harus membayar kewajiban saya di bulan lalu. Jadi misalkan, jadi harus didouble kayak gitu sesuai dengan kewajibannya. Itu terkait iuran. Dan iuran itu bisa teman-teman lihat di kartu BPJS-nya, karena di kartu BPJS-nya itu kalau kalian buka JMO Mobile seperti itu bisa kalian lihat tagihan saya bulan ini dibayarnya berapa, kemudian utangnya berapa, ada semuanya di sana. Terima kasih Nur Hadriani. Ya, terima kasih kembali, Pak. Iya, kelas B ya. Oke. Yang lain ada lagi? Izin bertanya, Pak. Oh ya, alhamdulillah. Mungkin dari Putri Sila dulu, kemudian dilanjutkan dengan Jessica. Silakan Putri Sila. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, Pak. Perkenalkan, nama saya Putri Sila Salsabila dari kelas C. Izin bertanya, Pak, terkait BPJS juga, itu kan kalau di Vaskes tingkat 1 itu biasanya bisa tertulis nama kliniknya ya, seperti yang punya saya itu kan klinik Media Farma. Nah, Ya. kemudian itu kan lokasinya di Samarinda, Pak. Tapi kemarin tuh saya kebetulan sekolahnya nggak di Samarinda. Jadi BPJS-nya itu dipindah gitu, Pak. Pas itu saya di Jawa, Ya. terus dipindah ke nama dokter yang di Jawa. Jadinya kayak nama pribadi gitu loh, Pak, tertulis nama dokternya, cuman kayak ditempel. Nah, itu tuh untuk perpindahan seperti itu ada batas maksimal dan minimal nggak, Pak? Misalnya kayak boleh pindah tuh setiap berapa bulan sekali atau maksimalnya berapa bulan sekali, begitu, Pak. Terima kasih. Oke. Untuk kasus seperti itu, Putri Sila, kemarin juga pernah saya alami waktu saya berkuliah di Jogja. Jadi waktu saya kuliah di Jogja ataupun kuliah Surabaya pun, saya kurang tahu ya maksimal perpindahannya boleh berapa kali, karena ada waktunya. Jadi nggak bisa nih misalkan saya hari ini di Samarinda, besok saya di Jogja, saya mau pindah nih BPJS saya ke Jogja. Tidak bisa seperti itu, karena untuk perpindahan itu dari sistem JMO Mobile-nya, itu ada waktunya sendiri. Jadi akan eman-eman kalau kita buang waktu tersebut, kalau nggak salah mungkin itu sekitar 1 bulan aja, itu untuk waktu peng-approval. Misalkan dari contohnya saya tadi dari Samarinda akan berkuliah di Jogja, itu waktu tunggu saya untuk bisa mengklaimkan BPJS pindah ke Jogja itu akan waktu tunggu sekitar 1 bulan. Dan saya masih belum tahu sampai kapan boleh berpindah satu wilayah ini. Sampai saya baca saat ini, misalkan untuk perpindahannya terkait frekuensinya, boleh bisa kapan aja, tapi harus dipertimbangkan waktu tunggunya seperti itu. Pak, terima kasih banyak, Pak. Oke, sama-sama. Kemudian ini dari Dimas. Jangan, tadi siapa tadi selain sebelum Dimas? Saya, Pak, Belum. Jessica. Oh iya, Jessica ya. Oke, dari Jessica dulu, silakan Jessica. Perkenalkan, Pak, saya Jessica kita dari kelas B. Izin bertanya, Pak. Jadi dulu kan saya operasi. Terus tuh, Pak, saya itu ditaruh di kelas 4. Nggak tahu sih, Pak, kelas apa. Pokoknya itu kasurnya itu ada banyak, Pak. Sebenarnya tuh saya tuh masuk ke kelas 2. Terus orang tua saya tanya, kenapa anak saya dimasukin ke kelas banyak gini, Pak? Baru kata susternya, dia bilang gini, supaya memudahkan itu Bu, soalnya kan ruangan ini kan dekat sama ruangan operasi. Nah, apakah itu ada biaya pengembalian, Pak? Seharusnya kan saya masuk di kelas 2, tapi saya malah ditaruh di kelas 4 yang banyak orangnya, Pak. Terima kasih. Oke, yang ditanyakan adalah biaya pengembalian. Untuk biaya pengembalian tidak ada. Jadi teman-teman yang misalkan nih seharusnya kelas 1, tapi ternyata malah ditaruh di kelas 3 seperti itu. Tidak ada biaya pengembalian. Bisa, kenapa?
seharusnya saya kelas 1 kok malah ditaruh di kelas 3. Seharusnya saya dikembalikan dong dananya. Dalam kasus seperti itu tidak ada. Hal ini bisa terjadi yang pertama karena bed pasien di kelas 1 sudah penuh. Mau ditaruh di kelas 2 pun bed pasien kelas 2, biasanya antara kelas 2 sama kelas 3 itu nggak beda jauh. Tapi mohon maaf untuk kelas 4 sampai saat ini belum ada. BPJS cuma ada sampai kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi biasanya banyak tergantung alasan masing-masing dari pihak rumah sakitnya. Tapi akan saya coba tekankan terkait pengembalian apabila tidak sesuai dengan kelasnya itu tidak ada. Oke? Kemudian selanjutnya Dimas. Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Dimas Arya Satya Rahmatullah Widodo dari kelas B. Sebelumnya saya izin bertanya Pak, untuk semisal ada pasien dengan penyakit di mana fasilitas kesehatan dalam negeri itu tidak memenuhi gitu Pak, dan katanya harus ke luar negeri, itu apakah melalui sistem rujukan juga atau bagaimana ya Pak ya? Terima kasih Pak. Oke. Pertanyaannya apakah melalui sistem rujukan juga? Kalau melalui sistem rujukan, kalau dia BPJS, BPJS itu tidak mengcover di luar Indonesia. BPJS hanya mengcover di Indonesia. Tapi ada asuransi konvensional yang juga mengcover di luar sana. Contohnya kayak kemarin saya sempat baca kayak Manulife seperti itu. Manulife itu dia mengcover 2 negara. Jadi dengan Indonesia dia kerjasama, dengan Malaysia dia kerjasama. Jadi terkait sistem rujukan dia bisa. Misalkan dia di Indonesia dirujuk ke Malaysia, tapi yang menanggung adalah asuransi Manulife. Tapi kalau asuransi BPJS terkait sistem rujukan tidak ada keluar negeri. Kalau keluar negeri jatuhnya biaya pribadi, bukan menggunakan BPJS lagi. Kalau merujuk itu kan jatuhnya karena fasilitas pelayanan tersebut tidak mampu menangani pasien ini, tidak mampu menangani kasus ini. Akhirnya perlu dirujuk. Misalkan dia sudah BPJS kelas 1, ternyata saya mau dirujuk ke Inggris seperti itu. Atau mau dirujuk ke Singapura, rumah sakitnya di sana lebih bagus. Saat di Singapura, tidak bisa menggunakan sistem BPJS. Karena BPJS hanya mengcover wilayah Indonesia. Dan sistem rujukan pun hanya berlaku di BPJS. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Dimas. Kemudian Cantika. Silakan Cantika. Pertanyaan saya, Pak, kan BPJS itu tadi terbagi jadi yang PBI dan non PBI. Saya minta buatkan surat tulisan buat Pak Fajar. Dua kategori. Tanda tangannya Bu ya. Perbedaan dalam batasan penanganan. Karena kan kalau yang PBI kan dibiayai oleh pemerintah, sedangkan non PBI itu dari duit kita sendiri gitu kan Pak. Nah, jika ada perbedaan pelayanan kesehatan itu seperti apa dan cakupannya bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih. Terkait PBI dan non-PBI, PBI ini penerima bantuan iuran dari pemerintah. Umumnya dia masuk ke dalam fasilitas, masuknya ke dalam kelas 3. Sangat jarang sekali saya temui PBI yang masuk ke dalam kelas 1 ataupun kelas 2. Semua pelayanan itu bisa didapatkan, tapi dia masuk ke kelas 3 seperti itu. Kalau yang non PBI tergantung iuran yang dia bayarkan, mau kelas 1, kelas 2, atau kelas 3, seperti itu. Tapi kalau yang PBI, biasanya sampai saat ini yang saya temui, dia masuk ke dalam kelas 3. Terkait pelayanan, semua akan didapatkan tergantung dari kondisi penyakitnya. Seperti itu. Bagaimana, Cantika? Berarti kalau untuk segala perawatan nggak ada batasan tertentu. Kalau misalnya PBI itu kayak cuma sampai sini, sedangkan non PBI itu lebih tinggi, itu cuma kayak sistem pelayanan gitu aja berarti. Oke. Kalau terkait batasan, karena BPJS itu plafonnya akan berbeda-beda. Kalau terkait waktu di rumah sakit pun BPJS kelas 3 plafonnya misalkan hanya 5 juta. Kelas 2 sampai kelas 1
plafonnya yang kadang ada yang 10 juta, kadang ada yang 15 juta. Mungkin saja kalau yang kelas 3 ini terkait bila memang perawatannya jika diharuskan lebih dari 5 juta, itu tetap ada karena di dalam BPJS menerapkan sistem subsidi silang seperti itu. Jadi mungkin saja plafonnya 5 juta, tapi dia mendapatkan fasilitas yang 10 juta. Itu sangat dimungkinkan karena memang kasusnya dia harus bayar 10 juta seperti itu. Meskipun karena BPJS tadi menerapkan sistem gotong royong, sistem subsidi silang. Jadi terkait pelayanan ya pelayanan di kelas 3, tapi tetap ada bedanya kelas 3, kelas 2, kelas 1. Bagaimana? Oke, kemudian Nindya Putri Ramadhani. Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Nindya Putri Ramadhani dari kelas A. Izin bertanya Pak, tadi Bapak ada bilang kalau misalnya bayi dalam kandungan itu bisa mendapatkan jaminan kesehatan nasional atau BPJS. Sedangkan bayi dalam kandungan itu kan belum punya identitas tuh Pak. Itu gimana cara pendaftarannya? Atau apakah bayi yang dalam kandungan itu masih ikut jaminan kesehatan dari ibunya atau bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Oke. Pertanyaannya sangat menarik sekali tadi karena tadi sempat saya ada bilang bayi yang ada di dalam kandungan pun masuk ke dalam BPJS. Bayi yang ada di dalam kandungan dengan surat keterangan dari dokter yang menyatakan bahwa ada bayi tersebut itu masuk ke dalam, jika dia belum lahir berarti masuk tertanggung oleh BPJS ibunya. Nah, jadi kalau misalkan nih teman-teman yang perempuan nanti ingin melahirkan, yang digunakan adalah BPJS ibunya. Nanti saat anaknya lahir, bahkan sebelum nanti saat anaknya lahir, karena syarat untuk membuat kartu BPJS adalah surat keterangan kelahiran. Jadi selama bayi tersebut masih di dalam ibunya, itu dia akan tertanggung oleh BPJS ibunya. Tapi setelah anak itu lahir, nanti anak itu sendiri akan punya BPJS-nya sendiri. Pembuktiannya seperti apa? Pembuktiannya dengan dokter spesialis kandungan, bahwa yang menyatakan bahwa ibu ini sedang mengandung anak ini, seperti itu. Oke, terima kasih Nindya. Kemudian Zalaika. Baik, izin memperkenalkan diri Pak. Perkenalkan nama saya Zalaika Siti Alaturipasya Putri dari kelas C. Izin bertanya Pak, kan bulan lalu itu saya ada pergi ke klinik kan Pak untuk periksa kesehatan. Nah terus pas saya tanya ke apotekernya itu gimana cara pembayarannya. Terus katanya bisa pakai BPJS. Terus saya kasih kartu BPJS saya kan. Terus pas dicek sama apotekernya, katanya BPJS itu cuma bisa digunakan di Kalimantan Utara. Nah, kebetulan saya dari Kalimantan Utara, Pak, bukan dari Samarinda. Nah, itu cara mengaktifkannya harus dari BPJS Kalimantan Utara, Pak, atau dari Samarinda? Oke, yang pertama Zalaika lakukan adalah surat perpindahan dari Kalimantan Utara ke Kalimantan Selatan. Sekarang berarti Zalaika kan benar kan tadi namanya ya? Zalaika itu lapor ke BPJS yang ada di Samarinda. Sebelum Zalaika lapor ke BPJS yang ada di Samarinda, Zalaika cari dulu nih klinik mana yang mau Zalaika pilih. Mau yang dekat kosnya Zalaika. Saya usahakan dalam memilih klinik, jangan pilih klinik. Kalau saya pribadi, saya tidak memilih praktek dokter mandiri. Yang akan saya pilih adalah puskesmas. Karena kenapa saya tidak memilih praktek dokter mandiri? Khawatirnya kalau dokter tersebut pergi keluar kota atau keluar negeri seperti itu, kita akan kesulitan untuk mendapatkan fasilitas pelayanan tingkat pertama. Tapi kalau puskesmas, misalkan dokternya berangkat, ada dokter lain yang menggantikan. Jadi Zalaika pilih dulu nih, mau pindah ke vaskes mana. Misalkan yang terdekat nih adalah vaskes Unmul nih ya. Nah Zalaika datang ke kantor BPJS, nanti bilang, Bu saya mau pindah ke mau pindah domisili dari Kaltara ke sini, fasilitas pelayanan yang di Unmul sini.
Nah, nanti akan diurus perpindahannya. Itu tadi memakan waktu sekitar 1 bulan. Bisa digunakan BPJS di Kaltara. Karena kenapa? Tanggungan dari penyakit yang diderita oleh Zalaika itu ada di Kaltara. Beban biayanya ada di Kaltara, bukan di Samarinda. Jadi dananya pun kalau Zalaika sakit, bukan dari Kaltara yang ngasih ke Samarinda. Seperti itu. Makasih, Pak. Kurang lebih seperti itu, Zalaika. Ya, kemudian Evelyn, silakan Evelyn. Baik Pak, perkenalkan Pak, nama saya Evelyn Simulasiantori dari kelas B. Saya mau bertanya Pak, tadi kan kalau misalnya ada peserta yang didaftarkan di perusahaan ketika masih bekerja, terus dia pensiun Pak, nah itu nanti yang melaporkan itu dari pihak perusahaannya atau dari si pesertanya itu Pak? Oke, terima kasih. Akan saya bahas kasusnya mulai 2 nih ya, terkait BPJS Kesehatan sama BPJS Ketenagakerjaan. Kalau BPJS Kesehatan, misalkan saya punya taspen seperti itu. Untuk mencairkan taspen saya, yang melaporkan saya sendiri, yang melaporkannya bukan dari pihak pemberi kerja, tapi harus dari saya sendiri. Jadi saya akan mencairkan uang asuransi saya, itu yang melaporkannya adalah diri saya sendiri. Jika saya tidak melaporkan, dana pencairan uang asuransi tidak bisa dilakukan. Bagaimana mohon maaf jika jauhkan bala kalau saya meninggal? Yang akan melaporkan adalah ahli waris saya untuk memperoleh uang asuransi saya. Selama saya masih hidup, saya sendirilah yang melaporkan. Berlaku untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi pihak pemberi kerja dia tidak akan melaporkan hal-hal seperti itu. Yang melaporkan adalah kita sebagai penerima kerja, baik BPJS Kesehatan ataupun BPJS Ketenagakerjaan. Bagaimana Evelyn? Baik Pak, paham. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya Jennifer. Izin perkenalan Pak, nama saya Jennifer Kisha Mariculindesi. Pertanyaan saya, kalau misalnya jika kita pindah daerah seperti berkuliah nih, merantau, seperti saya misalkan dari Papua ke Samarinda, kan pasti harus mengurus BPJS ya, pindah domisili. Nah, kalau setelah saya selesai berkuliah, apakah saya harus mengurus pindah domisili lagi atau enggak? Oke, terkait harus mengurus pindah domisili atau enggak, itu kembali ke diri Jennifer sendiri. Kalau Jennifer ingin mendapatkan pelayanan saat kembali ke Papua, Jennifer harus mengurus surat perpindahan domisili. Yang artinya BPJS Jennifer harus pindah dari Samarinda ke Papua. Nanti di sana, di kartu BPJS Jennifer akan diterangkan bahwa FKTP saya ada di Puskesmas di Papua, bukan FKTP di Unmul. Karena kalau Jennifer saat nanti pindah ke Papua menggunakan FKTP fasilitas kesehatan tingkat pertamanya Unmul, itu tidak bisa terlayani BPJS-nya. Jadi mohon maaf, Jennifer harus membayar biaya. Tapi kalau Jennifer ingin menggunakan BPJS-nya, otomatis Jennifer harus pindah dari FKTP Unmul ke FKTP yang ada di Papua sana. Misalkan ada klinik dokter di Papua sana atau puskesmas yang ada di Papua sana, pilih di sana. Baru bisa tertanggung BPJS-nya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Aldi tadi angkat tangannya. Kenapa Aldi? Mau nanya tadi Pak, tapi enggak jadi Pak. Aldi. Oke. Jika tidak ada lagi pertanyaan terkait BPJS, akan saya coba lanjutkan ke materi berikutnya. Materi berikutnya adalah peran kita sebagai farmasis ke dalam sistem jaminan kesehatan nasional. Apa sih sebenarnya peran apoteker? Apa sih sebenarnya peran tenaga kefarmasian di era JKN seperti ini? Akan coba saya bahas sedikit di slide berikut. Oh ya, ini jam berapa? 15.14. Oke. Untuk
Sekarang akan saya coba buka absen dulu ya. Saya tadi belum buka absen. Sambil menunggu, saya akan buka absen dulu. Sebentar. Kelas Pharmaceutical Care, kelas akan saya buka mulai dari kelas C dulu. Kelas C silakan absen. Ingat ketentuan absen tadi menggunakan slide saya ya fotonya. Kelas B akan saya buka juga absennya. Kelas A. Secara tepat akan memberikan manfaat. Apabila penggunaan antibiotik secara tepat akan memberikan gimana coba itu. Apabila begini, maka begini ya. Apabila penggunaan antibiotik secara tepat akan memberikan manfaat. Masa gitu? Sudah, silakan absen. Maka apabila itu dengan pasti coba. Apabila kamu melakukan ini, maka kamu bersalah. Apabila kamu mendapatkan ini, maka kamu berhasil, gitu kan? Nah itu gimana teman? Apabila tidak ada maka. Sudah absen semua? Belum, Pak. Oke Regina, saya tunggu. Apabila penggunaan secara tepat dapat maka antibiotik dapat memberikan. Ayo silakan absen, karena waktunya nggak saya buka lama ya. Apabila digunakan secara tepat, antibiotik akan memberikan bla bla bla. Okta sudah absen? Julkianis Okta sudah absen? Sudah, Pak. Ini bisa dibalik. Antibiotik akan memberikan efek ini apabila Alberto sudah absen? Sudah, Pak. Oke. Ada yang terkendala absennya? Bapak, saya tidak bisa absen. Siapa namanya? Cantika Gladys kelas B, Pak. Kenapa tidak bisa absen? Ini dia kameranya tidak bisa terbuka gitu, Pak. Siapa namanya? Cantika? Iya, Pak. Dari kelas B, Pak. Coba saya absenkan. Cantika, kelas B. Ada lagi yang belum bisa absen? Saya absenkan. Jangan semua-semuanya saya absenkan ya. Cantika Gladys ya? Iya, Pak. Oke, saya absenkan. Ada lagi yang tidak bisa absen? Makasih, Pak.
Permisi, Pak. Izin masuk, Pak. Saya nggak bisa di-submit absennya. Udah 3 kali coba. Siapa namanya? Nama saya Siti Nur Aziza Yahya, Pak. Kelas? Dari kelas B. Siti Nur Azizah Yahya. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Kok kalian ini sudah pertemuan ke-15? Bapak, permisi. Silakan. Saya nggak bisa absen, Bapak. Absennya nggak bisa ke-submit juga. Siapa namanya? Ayu Ardiningrum, Bapak, kelas A. Saya lihat. Presensi mahasiswa. Siapa? Ayu Ardiningrum, Bapak. Ayu. Ayu Ardiningrum. Oke, saya absenkan. Terima kasih, Bapak. Ya. Siapa lagi? Sarah Safitri? Ada lagi yang belum bisa absen? Permisi, Pak. Saya juga bisa. Angkat tangan. Satu-satu. Siapa duluan? Octavia Nasrul. Apa kendalanya? Silakan. Oke, ini yang belum bisa absen. Nanti silahkan bukti screenshot kalian kirim ke saya ya. Nanti insya Allah akan saya absenkan manual. Tuliskan nama, NIM, sama kelas kalian agar memudahkan saya untuk mengabsenkan manual kalian. Data penelitian ini bisa memberikan gambaran risiko resistensi. Oke. Selanjutnya akan saya lanjutkan perkuliahannya. Nih, karena tadi kita, sebentar, ada yang chat. Siapa yang chat? Bapak, mohon maaf saya absen biasa, Pak. Oke. Saya lanjutkan, tadi sudah kita bahas terkait asuransi kesehatan yang ada di Indonesia atau jaminan kesehatan yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya peran kita ini apa nih? Peran kita sebagai farmasis dalam era jaminan kesehatan saat ini. Ini kurang lebih terkait peran apoteker. Mulai dari peran farmasis nasional. Jadi, di dalam era jaminan kesehatan nasional, itu seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama atau tingkat lanjutan itu menggunakan yang namanya formularium nasional. Formularium nasional ini apa, Pak? Formularium nasional ini adalah daftar seluruh obat-obatan yang beredar di Indonesia. Jadi terkait ada obat, komposisi obat, bahkan hingga sampai kegunaannya, ini masuk ke dalam formularium nasional. Yang menyusunnya siapa? Tentu saja kita, farmasis, menjadi bagian dari tim penyusun. Karena satu-satunya profesi yang ada di Indonesia ini atau bahkan di dunia yang mengerti tentang obat hanyalah apoteker.
Jadi kita nih yang akan menyeleksi, oh obat ini bisa masuk formularium nasional, oh obat ini jangan nih obat ini karena obat ini tidak lolos nomor izin edarnya, obat ini lebih banyak risk rasionya dibanding benefit rasionya, oh ternyata obat ini menimbulkan efek samping yang begitu besar, yang menentukan adalah seorang farmasis, yang menentukan adalah seorang apoteker. Itu kaitan pekerjaan kita atau peran farmasis di dalam penyusunan formularium nasional. Kemudian dilanjutkan ke bahkan terkait penetapan harga obat melalui e-katalog pun tidak jarang teman-teman apoteker bekerja di badan LKPP, lembaga pengadaan ini. Kemudian dari pihak industri farmasi, dengan adanya era JKN seperti ini yang mewajibkan seluruh obat-obatnya berada atau seluruh obat-obatnya ada di dalam formularium nasional, itu obat yang ada di dalam formularium nasional dibeli menggunakan e-katalog. E-katalog ini nanti merupakan katalog yang mana isinya adalah obat-obat yang dapat dibeli di formularium nasional. Siapa yang melakukan pelelangan, pabrik-pabrik mana nih pembuat obat yang akan bersaing di dalam situ adalah perusahaan dari industri farmasi. Kebetulan juga ada program dari Bapak Jokowi terkait dengan pemanfaatan produk-produk dalam negeri. Jadi, seluruh obat-obatan harus dihasilkan dari dalam negeri itu sendiri. Memang tantangan terbesar sekarang teman-teman apoteker yang bekerja di industri farmasi adalah terkait bahan baku. Bahan baku kita saat ini masih banyak yang dari luar negeri sana. Itu tantangan terbesar seorang apoteker yang berada di industri farmasi. Jadi kita akan mencoba menggali potensi penggalian bahan baku yang ada di Indonesia ini. Selain itu perannya itu tadi e-katalog, kemudian memproduksi obat untuk peserta JKN. Itu peran farmasis dalam JKN. Kemudian jika habis itu apa nih peran kita? Misalkan ini sudah dari Kemenkes terkait penyusunan formularium, kemudian dari industri farmasinya akan melakukan negosiasi obat mana nih yang bisa masuk e-katalog. Perusahaan-perusahaan besar itu akan bersaing untuk masuk ke dalam e-katalog. Kemudian dari fasilitas kesehatan atau dari apoteknya, baik apotek yang ada di rumah sakit, fasilitas kesehatan tingkat pertama, ataupun fasilitas kesehatan tingkat lanjutan seperti rumah sakit tingkat tersier atau sekunder seperti itu akan melakukan obat-obat dari kalau pemesanan, pengadaan, itu yang bertanggung jawab adalah seorang apoteker, seorang farmasis. Bagaimana kita memesan? Jadi di luar sana ada yang namanya formularium nasional. Tapi saat teman-teman berada khususnya bekerja di rumah sakit, bukan lagi formularium nasional namanya. Namanya ada yang namanya formularium rumah sakit. Formularium rumah sakit itu dibuat berdasarkan acuan dari formularium nasional. Obat-obat yang kita pesan, obat-obat yang kita adakan berdasarkan formularium rumah sakit juga. Yang bisa melakukan pemesanan, yang bisa melakukan pengadaan, yang tahu bahwa ternyata obat ini bisa dipesan di PBF ini, obat ini bisa dipesan di perusahaan ini, oh ternyata obat ini lebih baik dibanding obat ini, obat ini lebih kurang efek sampingnya dibanding obat ini, bahkan obatnya ini sama-sama berefek, obatnya sama-sama memiliki efek samping yang kecil, tapi obat ini lebih murah, kita pilih yang lebih murah. Yang tahu adalah seorang farmasis, seorang apoteker. Bahkan di dalam pelayanannya seperti apa? Pelayanan saat kita memberikan obat. Pelayanan sepenuh hati saat kita memberikan obat.
Misalkan ada obat-obat khusus untuk penyakit-penyakit kronis, yang mana pengobatannya akan digunakan dalam waktu yang lama. Misalkan kayak penyakit hipertensi atau penyakit diabetes seperti itu, obat-obat yang dikonsumsi akan dalam waktu yang lama. Selain itu, juga ada penggunaan obat-obat antibiotik. Yang tahu resiko bila antibiotik tidak diminum secara beraturan atau secara tidak tepat waktu, yang tahu resikonya adalah teman-teman apoteker atau teman-teman farmasis. Meskipun tenaga kesehatan yang lebih lain tahu, tapi tahunya tidak sedalam teman-teman apoteker. Jadi, nanti saat penyerahan, kita pun harus memberikan informasi terkait obat yang digunakan kepada pasien. Itu terkait peran-peran apoteker. Selain itu masih banyak lagi. Nih, peran sebagai agen promotif, agen preventif, agen kuratif, rehabilitatif. Sebagai pembuat kebijakan atau tim kebijakan seperti tadi dalam formularium nasional. Melakukan pelayanan kefarmasian di fasilitas tingkat pertama. Melakukan pelayanan kefarmasian di fasilitas tingkat lanjut. Pelayanan kefarmasian di puskesmas tentu saja akan berbeda dengan pelayanan kefarmasian di tingkat rumah sakit. Kenapa berbeda? Karena apa yang obat-obat di puskesmas itu umumnya obatnya lebih sedikit. Karena cakupan penyakitnya lebih sedikit. Saat di rumah sakit, obatnya akan banyak sekali. Penyakitnya lebih kompleks, dokter-dokternya lebih banyak, obat-obatnya lebih banyak. Pelayanan kefarmasian di sana akan lebih kompleks. Makanya di sini dibedakan peran farmasis di dalam JKN dalam fasilitas kesehatan tingkat pertama, kemudian pelayanan kefarmasian. Sorry, ini saya tipe, bukan pelayanan maksud saya. Pelayanan kefarmasian di fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Kemudian apotik kerjasama BPJS. Ini maksudnya adalah, jadi dari BPJS itu sendiri bekerja sama dengan teman-teman dokter. Tadi ada yang sempat nanya sama saya terkait FKTP-nya bukan nama puskesmas, tapi nama dokter praktik. Nah, otomatis misalkan dokter praktiknya adalah dokter Nayara seperti itu. Otomatis kan dia tidak ada apotek. Dia harus menunjuk apotek yang bekerja sama dengan kliniknya dia untuk dapat kenapa? Agar obatnya bisa diambil dari apotek tersebut. Karena saat kita konsul tidak mungkin kita tidak mendapatkan obat. Kalau hanya di praktek dokter, dokter dilarang untuk dispensing obat. Makanya, dokter tadi akan menunjuk apotek sekitar sebagai apotek untuk bekerja sama dengan BPJS. Akhirnya, si pasien tadi akan mengambil obatnya di apotek tersebut. Keuntungannya apa? Omset apotek bisa meningkat, pasien apotek bisa lebih banyak lagi seperti itu. Kemudian ada yang namanya program rujuk balik. Ini sama, jadi sama-sama menguntungkan apotek. Ini terkait industri farmasi era JKN, sudah tadi dijelaskan terkait ini. Peranan-peranan seorang farmasis di dalam JKN, peranan dalam pembuatan obat, peranan dalam formulasi terkait pengembangan obat, kemudian peranan dia agar dapat bersaing di e-katalog seperti sekarang ini. Nah, kurang lebih terkait peranan farmasis dalam JKN adalah seperti itu. Oke. Terima kasih semoga. Oke, sampai di sini terkait peranan farmasis atau peranan apoteker, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Cukup jelas. Rafiki Nazri. Ada yang ditanyakan Rafiki Nazri? Tidak, Pak. Oke. Oh, ini dengan angkat tangan.
Siti Nur Aziza Yahya. Silahkan Siti. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aziza Yahya dari kelas B. Izin bertanya masalah obat di JKN ini, Pak. Kan banyak ya, Pak, juga masyarakat yang tidak yang punya BPJS tapi tidak menggunakannya gitu, Pak, karena obat yang biasa yang diberikan dari ketika seseorang untuk menggunakan BPJS biasanya obatnya itu yang maaf kata yang murah gitu, Pak, yang generik dan itu kayak kurang efektif gitu ke orangnya. Itu bagaimana ya, Pak, menurut Bapak? Apakah dalam pemberian obat itu ada perbedaan atau yang bagaimana gitu, Pak? Jadi yang ditanyakan Siti tadi, obat-obat BPJS gitu ya, kurang efektif dibanding obat-obat yang lain kayak gitu. Iya, benar, Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih, Pak. Jadi seperti ini. Obat-obat BPJS adalah biasanya obat-obat generik atau obat-obat generik berlogo. Obat generik tentu saja akan sangat berbeda dengan obat paten. Karena kenapa? Meskipun sama-sama zat aktifnya sama, tapi tambahan obatnya akan berbeda-beda. Mungkin ada yang banyak sih yang berpendapat bahwa ternyata obat paten lebih bagus dibanding obat generik. Memang iya. Karena meskipun zat aktifnya sama, tapi tambahan obatnya berbeda. Tapi obat-obat yang sudah di-cover BPJS itu sudah masuk ke dalam yang namanya uji mutu seperti itu. Jadi semuanya seharusnya semuanya memberikan efek. Cuman dari beberapa kalangan masyarakat masih ada yang meragukan, jadi kayak mohon maaf nih, tingkat sugestinya kurang. Sehingga menyebabkan obat-obat generik tersebut tidak memberikan efek kepada tubuhnya. Karena itu tadi, sugestinya kurang. Padahal dari pihak BPJS, obat-obat yang masuk ke dalam e-katalog seperti itu adalah obat-obat yang sudah memenuhi persyaratan uji mutu. Jadi seharusnya dia akan memberikan efek. Kaitan perbedaan antara obat generik sama obat paten tentu saja akan berbeda. Terkait dari biaya iklannya pun akan berbeda, tapi untuk dari segi fungsi seharusnya sama. Karena zat aktif di dalamnya sama, yang membedakan adalah bahan tambahan obat. Seperti itu. Jadi ini kembali ke tingkat sugesti masing-masing. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Yang lain silakan. Susah sih kalau Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, atau kalian ternyata menemukan terkait pertanyaan peran farmasis atau peran terkait BPJS, silahkan tanya saya, silahkan WA saya. Selanjutnya, saya belum pernah kasih kalian tugas kan? Oke. Ini saya akan kasih tugas ke kalian. Ada yang sudah kasih UTS? Dosen-dosen lain ada yang kasih UTS? Perwakilan dari... Sebentar, saya akan coba. Siapa ya? Jessica Febriana. Dosen lain selain saya pernah ngasih tugas? Jessica. Pak, Apa?
Pernah atau belum? Pernah, Pak. Oke, dari Ibu siapa kalau pernah, Jessica? Ingat saya, Pak Helmi. Atau Pak Helmi. Pak Helmi loh nggak ngajar kita. Pak Helmi ngajar kalian. Sampai ketawa teman-teman yang lain. Izin, Muhammad Arif. Pak, Bu Victor, Pak. Oh, Bu Victor. Oke. Marcelinus, apa tugas yang dikasih Bu Victor? Iya. Bukan pasien yang kondisi CHF kan. Mau dia komorbid gitu. Ayo, Marcelinus. Maaf kalau untuk kelas C kami belum dikasih Pak karena ibunya sendiri belum masuk kalau tidak salah. Oh, iya masih ada kurang satu ya. Oke. Iya Pak. Kelas C itu kelas A Gaisa Habibati. Sudah pernah dikasih tugas sama dosen yang lain? Sudah sama Ibu Victor. Apa tugasnya? Itu cari jurnal di PubMed, Pak. Terkait jurnal ya. Oke. Iya, Pak. Oke, saya sudah pikirkan tugas kalian. Kelas A absennya ada berapa? Sudah berapa sampai saat ini? Alberto. Sudah 14, Pak. Sudah 14. Kemudian kelas B, siapa ya kelas B? Najwa Aulia. Sudah berapa? Absennya sampai saat ini. Sama Bapak 15? Iya, Bapak sama Bapak yang hari ini 15 pertemuan. 15. Gita Sabira. Perwakilan kelas A. Sudah kelas A di Alberto ya, mohon maaf. Najwa kelas B, kelas C-nya Nadia Rojua. Sudah berapa absennya? Untuk hari ini sampai pertemuan 13, Pak. Oh, ada yang 13, ada yang 14, ada yang 15 ya. Oke. Saya akan bahas untuk tugas dari saya izin share screen dulu. Ntar dulu ya, mana ya tugasnya ya. Pasien DM ini pasien DM atau enggak? Enggak, kamu akan ambil lewat imasinya, jangan satu titik misalkan kamu ambil di pasiennya misalkan ibu-ibu kandungan, pasiennya penyakit ada penyakit enggak boleh di usianya. Cek dulu ya. Jadi di isolasi itu terkait indeks bisa ya. Kalau ada masalah nggak itu misalkan di usia 2 tahun ke atas kalkulasi mahasiswa pendidikan dan beban harus variasi itu dia di belakang. Jadi itu ada berapa mau berarti total maksudnya masih melihat apakah menginginkan populasi masih Terlihat slide tentang alat kesehatan dan bahan medis habis pakai. Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Iya, Pak. Oke. Ini adalah terkait materi pertemuan keempat dari saya. Terkait alat kesehatan dan bahan medis habis pakai. Di sini
Saya akan coba jelaskan sedikit. Alat kesehatan merupakan instrumen, aparatus mesin, dan atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit. Bisa merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan atau membentuk struktur hingga sampai memperbaiki fungsi tubuh. Itu adalah pengertian dari alat kesehatan. Kalau bahan medis habis pakai juga merupakan bagian dari alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai atau single use, yang daftar produknya diatur dalam perundang-undangan. Penggunaan sekali pakai. Contohnya needle, jarum suntik seperti itu. Masker, gown, hair cap, atau penutup kepala, itu masuk ke dalam bahan medis habis pakai. Kemudian, ini terkait peredarannya, alat kesehatan diberikan izin edar harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Harus mutu yang baik, sesuai dengan cara pembuatan yang baik. Kalau misalkan dia alat kesehatan terbuat dari stainless, harus stainless yang baik. Kalau dari plastik, harus plastik yang aman untuk proses injeksi. Keamanan dan kemanfaatan yang dibuktikan dengan hasil uji klinik dan atau bukti lain yang diperlukan. Takaran tidak melebihi batas kadar yang telah ditentukan sesuai dengan standar persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Tidak menggunakan bahan yang dilarang sesuai dengan standar persyaratan atau ketentuan yang berlaku. Jadi terkait alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang beredar luar sana harus mengikuti peraturan seperti ini. Nah, tugas kalian adalah membuat buklet katalog produk. Meskipun ini nanti tugasnya per kelompok, tapi dikumpulkannya per kelas. Jadi nanti ada kelas A, kelas B, kelas C, dikumpul dalam satu buklet. Buatlah buklet sebaik mungkin, baik tampilan maupun materinya. Contoh buklet itu seperti apa, Pak? Kayak gini nih. Oh, entar. Ini video blur. Contoh buklet seperti ini. Ukurannya tidak besar, tidak kecil. Nanti ini perwakilan dari kelas. Kelas A, kelas B, dan kelas C. Jadi hanya ada 3 buklet yang dikumpulkan ke saya. Kemudian ketentuan yang lain. Tema bab dalam bukletnya ada yang seperti ini, mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 9. Ini kelompok 1 bahas bahan medis habis pakai. Kelompok 9 pun sampai kelompok 9 alat pelindung diri dan perawatan luka kecil. Misalkan kalian bingung terkait temanya, silahkan tanya saya. Ketentuan isi buklet seperti yang tadi sudah saya jelaskan, 17,5 kali 25 cm besarnya. Cover, halaman, ada fotonya, terus nama sama NIM, ada daftar isi, kata pengantar. Kemudian terkait alat kesehatannya seperti itu. Ada foto, ada gambar, kemudian ada fungsi, kelebihan alatnya apa, kemudian cara penggunaannya bila ada, boleh scan QR kalau cara penggunaannya pakai video, kemudian tentukan harga dan sumber harga. Dan setiap halaman dituliskan nama pembuatnya siapa. Misalkan yang buat tadi dari Dimas Arsatya, nanti dituliskan, slide ini yang mengerjakan Dimas Arsatya.
Ketentuan kelompoknya adalah seperti ini. Kelas A dan B 49 orang, masing-masing seperti ini. Dan kalau kelas C, nanti kelas C akan saya lakukan perbaikan. Karena di sini kelompok 6, dia anggotanya cuma 5 orang, bukan 6 orang. Karena tadi teman-teman ada yang bilang kelas C cuma 47 orang. Kemudian pengumpulan, buklet dikumpulkan per kelas. Fisiknya dikumpulkan ke meja saya, e-booknya dikumpulkan ke email saya. Jika sudah mengumpulkan, segera konfirmasi ke WA saya. Jika ada yang tidak jelas, silahkan berdiskusi. Ini terkait kata-kata hari ini. Pendidikan bukan hanya pergi kuliah dan mendapatkan gelar. Ilmu dan nilai. Ada yang kurang jelas terkait tugasnya? Tugasnya tolong dikerjakan sebaik mungkin. Karena bila saya kemungkinan tidak mengadakan UAS ataupun tidak mengadakan UAS, nilai kalian saya ambil dari tugas ini. Sama tadi yang nanya-nanya juga ada poin plus dari saya. Jadi saya harap teman-teman bisa mengerjakan tugasnya dengan maksimal. Jelas semuanya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, terima kasih Aziza, Mikaela. Nanti slide-nya akan saya perbaiki, terus saya akan kirimkan ke kalian. Karena kelas C tadi saya lihat hanya 47 orang ya ternyata. Oke, nanti akan saya perbaiki. Ini kalau ada halaman materinya tadi ya sudah dijelaskan, ini sudah ada di sini. Halaman, maksudnya halaman tiap bab berisikan minimal 20 alkes. Jadi, kelompok 1 tadi wajib melampirkan 20 alkes di bahan medis habis pakai. Minimal 20 alkes. Kelompok 2 dan seterusnya minimal adalah 20 alat kesehatan. Nanti slide-nya akan saya bagikan. Waktu pengumpulan saya rasa cukup, ini kurang lebih 30 Mei dikumpulkan. Untuk pertemuan Alkes dan BMHP, ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada, saya akan membuka link absen kembali. Silakan teman-teman absen di sana. Jadi karena aku tidak ada di sini sudah. Oke, kumpul data ya. Kamu buat terus next kamu susun ini. Bapak susun sendiri.
Pasti yang dia suka. Itu satunya loh, Putri Salju. Belum buka loh, belum. Enak banget. Iya, aku udah pernah rasa dengan cium begini. Ngajar apa, Ben? Positive care. Oh, beda banget Putri buat kita nih. Ini men, masalahnya yang bikin apa kalian sampai ditinggal loh. Ben, siapa nih? Oke, ini absennya sudah saya buka. Silahkan teman-teman absen di sana ya. Ketentuannya seperti tadi. Foto bersama slide-nya boleh. Dari siapa? Gue Nurus. Iya, aku jadi pengen bukan ini. Gimana ini? Badan aku kabut ini. Nah, laptopku mana yang ketinggalan? Sambil menunggu kalian absen, yang terkendala tadi di absen pertemuan ketiga dengan saya, sudah chat saya ya. Nanti insya Allah akan saya absenkan manual. Izin, Pak. Siapa ya? Saya, Pak. Cantika. Oke, Cantika Gladys, silakan. Absennya masih tidak bisa, Pak. Ini saya juga kirim chat untuk absen kedua, Pak. Bukannya Cantika tadi yang gagal di pertemuan ketiga tadi ya? Iya. Kelas B. Iya. Oke. Cantika. Sudah Cantika. Terima kasih, Pak. Selain Cantika, yang lain boleh biar bisa langsung saya absenkan. Berarti kelas C ya, yang hanya 47 orang. Sembilan, 29, 30, 31, 32, 33. Tapi kalau sendiri loh. Pedasnya tapi enak. Tempat baru satu ke bawah ya, Ibu. Empat 47 orang aja ya kalian ya. Ya, Oke, berarti di sini yang dikurangin nih.
Kita itu apa? Penyakit di level GGK. Nah, mana ini ngomongin? Oke, pas 47 ya. Plus kelompok A 6 orang yang merah-merah ini, kelompok E ini. Berarti kalau masing-masing di sini minimal adalah mana tadi ketentuannya? Minimal 20 alat karena satu kelompok isinya 5 orang, berarti satu orang wajib mengumpulkan 4 alat. Buklet dikumpulkan per kelas, jadi nanti hanya ada 3 buklet. Buklet kelas A, buklet kelas B, buklet kelas C. Tapi di dalam buklet tersebut ada bab masing-masing. Babnya berdasarkan tema-tema ini. Bab 1, bab 2, bab 3, sampai bab 9. Oke, sudah semua absen semua teman-teman? Bapak maaf, Mm-mm. saya absen kedua tetap nggak bisa, Pak. Dia Murfidah. Siapa namanya, Dek? Dia Murfidah, Pak, kelas B. Dia Murfidah, kelas B, kontrol F. Di tahun yang sama Indonesia Jakarta sejumlah kasus. Oke, saya absenkan. Terima kasih, Pak. Sama. Selain dia Murfidah, Saya, Elizabeth. Pak. Elizabeth. Elizabeth kelas B juga. Pertemuan yang sebelumnya sama yang sekarang. Oke. Elizabeth sudah. Samuel Augusto sudah? Saya juga nggak bisa, Pak. Yang pertemuan Kelas apa Samuel? Kelas C, Pak. Kelas C. Yang pertemuan sebelumnya sama yang saat ini, Pak. Pharmaceutical care kelas C. Kalimantan Timur lagi. Termasuk Kalimantan Timur dengan Samuel Augusto. Ya, Pak. Kamu Indonesia dulu deh, baru Kalimantan. Indonesia dulu. Berarti ini pertemuan 13 sama pertemuan 14 ya? Ya, Pak. Oke, selain Samuel Augusto ada lagi? Baik, terima kasih ya, Pak. Sama-sama, Dek. Jelda Anissa juga? Iya, Pak. Saya di pertemuan sebelumnya Pertemuan sebelumnya pertemuan berapa? absen yang pertama, Pak. Jelda kelas apa, Dek? Oke, Jelda di pertemuan ke-13 sudah saya absenkan. Samuel Augusto, silahkan turunkan tangan. Bulan Janatul ya? Iya, Bapak. Kelas B. Kalian ada yang ikut praktisi mengajar, Dek? Kelas kalian? Halo? Rapi sekali absen kelas apa nih? Kelas B. Semuanya sudah absen full. Mantap kelas B. Ada lagi? Tidak ada? Hilda sudah. Oke, Amalia sudah. Terima kasih, Pak. Bapak izin masuk, izin bertanya. Silakan Atila. Untuk pengerjaan tugasnya ini kan nggak apa-apa Pak kalau misalnya sumbernya itu dari suatu website yang ada di Google gitu Pak. Sebentar.
Sumber dari Google, nggak masalah. Terkait apa dulu nih sumbernya? Kalau Terkait BMHP, Pak. Bab 1 saya BMHP, kenanya. oh kenanya bahan medis habis pakai. Di Google itu terkait definisi ya. Kalau di Google carinya foto, itu boleh. Tapi kalau terkait definisi, coba dicari kayak di artikel, kayak gitu. Boleh pencarian lewat Google, tapi dicantumkan dapatnya dari mana. Baik, Pak. Harganya misalkan tadi kan saya bilang harga. Saat mencantumkan harga pun, cantumkan dapatnya dari mana? Dari e-commerce mana? Dari misalkan dari dapatnya harga e-katalog pun silahkan. Dapat dari harga e-commerce silahkan. E-commerce toko oranye, toko hijau, toko kuning silahkan. Tapi tuliskan misalkan kayak gini nih. Nih. Misalkan Clover Plate harga 1.655.000. Tuliskan kecil di bawahnya via strip e-commerce atau strip e-katalog seperti itu. Fungsinya ada, kegunaannya untuk apa, kelebihannya untuk apa. Misalkan kalian, kan tadi saya bilang ada, saya suruh terkait ini ya, cara penggunaannya. Nah, misalkan di kalian cara penggunaannya itu sulit atau panjang, boleh kalian melampirkan scan barcode seperti ini. Kalau scan barcode ini kan nanti langsung ke link video kan, nanti bisa dilihat link videonya apa. Dibanding kalian menerangkan, bisa dibuat seperti ini. Plester, fungsinya apa, kelebihannya apa, harga, ukuran plester ada banyak ya. Di katalog kalian ada yang plester besar, ada yang plester kecil. Untuk plester ukuran kecil harganya sekian per roll, untuk besar harganya sekian. Ini terkait perawatan luka kecil. Ada plester, kemudian ada kasa steril, kapas. Nah, kalau kakak-kakak kalian kemarin bisa sampai 50-an alatnya per satu kelompok. Kalau kalian karena baru semester 2, saya cukupkan 20 jenis alat aja untuk satu kelompok. Ya. Baik, Pak. Terima Ada kasih. lagi? Oke, Atila. Hujan nggak di tempat kalian? Iya, Pak. Iya, Pak. Hujan, Pak. Oke, di kampus belum deh. Masih mendung-mendung. Enak ya kalian di rumah ya, dosennya di kampus ya. Begini mau kalian. Nggak apa-apa. Alhamdulillah kalian mendengarkan penjelasannya dengan baik. Mungkin itu pertemuan terakhir dari saya terkait pharmaceutical care. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan WA saya, jangan sungkan-sungkan ya. Tetap semangat semuanya, terus selamat mengerjakan tugasnya. Jika tidak ada lagi pertanyaan, izinkan saya untuk mengakhiri perkuliahan pada hari-hari ini. Sebelum pulang, kalian sudah di rumah. Oke, sebelum kita mengakhiri perkuliahan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Oh ya, di tugas tadi jangan lupa cantumkan kata mutiara dari kelompok kalian ya. Cantumkan kata motivasi dari kelompok kalian. Oke, semuanya. Saya izin live boleh?